Warta GKI Cawang, Sabtu 1 Januari 2022. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, saudari-saudara dalam kebaktian awal tahun 2022 GKI Cawang. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum secara live streaming pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 9 WIB akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Jefta Chandra dari GKI Samanhudi. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat atau Badan Pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru. Seperti fajar yang mengusir gelap, demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Halik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Halik-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Siang dan malam terang serta hujan, indahnya Allah karya Tuhan. Puji Halik-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Saudara, di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang cuci, dalam saat teduh pagi, atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun, pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap rendah dan hina? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya. Meskipun kita tidak pantas memperolehnya, bukan? Bukti cintanya mewujud dalam diri bayi Yesus yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka, marilah kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema Yesus Allah yang menghiraukan. Kadangkala kita abai atau berpura-pura di dalam hati. Kasih kita pada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan. Mari berdoalah dan mohon pengampunan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Kau menghiraukan kami orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami meskipun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, atau justru mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan dan kehinaan, justru menjadi cara untuk berjumpa lebih intim lagi dengan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, sembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Kolose pasal 1 ayat 13-14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan, pimpinlah kami, sertai kami seperti yang sudah Tuhan lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Bapa, kami percaya kasih-Mu nyata menopang dan menolong kami saat kami terpuruk dan jatuh.
Saat ini ya Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan lewat khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Andi Kristianto. Pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 8. Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah.
Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari surat Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara terkasih, mungkin di antara kita ada yang sama seperti saya yang bertanya mengenai bacaan Injil pada hari ini. Kita mungkin bertanya mengapa mengawali hari yang baru di tahun ini, di tahun yang baru ini, baru saja melangkah satu hari, tapi kita diajak untuk melihat kepada hari akhir. Karena bacaan Injil tadi bertema tentang penghakiman terakhir. Mungkin ini pertanyaan kita. Baru saja kita ambil ancang-ancang setelah tadi malam membuat resolusi diri untuk menjalani tahun yang baru. Kok sekarang sudah ditakut-takuti lagi dengan berita penghakiman terakhir. Nah, kalau tadi kita baca penghukumannya begitu sangat mengerikan. Sebab kita justru merasa hari ini ingin mendengar sebuah pesan yang positif, yang memberi kita semangat untuk melangkah di tahun yang baru ini. Tentu pasti itu harapan kita. Kita ingin bisa semangat, kita ingin berpengharapan bahwa kita yakin akan dapat melewati pandemi COVID-19 lebih baik daripada tahun yang lalu. Sehingga di tahun 2022 ini bahkan kita berharap bisa melepaskan diri dari jerat pandemi ini. Kita ingin mengganti segala kesedihan kita, rasa kehilangan kita di tahun yang berat kemarin yang telah kita lalui.
Bahkan Natal kemarin saja, bagi kebanyakan kita mungkin masih tetap terasa beda daripada tahun-tahun sebelum pandemi ini. Rasanya pesan sukacita masih terlalu sulit untuk dapat keluar dan terwujudkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita rasakan. Jadi, jikalau pesan Natal tentang sukacita aja masih sulit, masa iya di tahun yang baru ini temanya berbicara tentang ketakutan, kengerian yang membuat kita merasa ciut mendengar berita yang menakutkan tentang penghakiman terakhir. Kita berharap, Bu, ya kita mulai saja dulu dengan yang happy-happy. Jangan bicara yang ngeri-ngeri tentang penghukuman atau penghakiman hari akhir. Saudara terkasih, barangkali itulah keresahan hati kita, pertanyaan kita, dan kerinduan kita di awal tahun ini. Namun memang berita firman Tuhan itu selalu menusuk tajam bagaikan pedang yang terhunus ke jantung kita. Kita hendak terus diingatkan. Kita hendak terus diusik oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan digambarkan seperti pedang yang sangat tajam. Tapi tentu bukan supaya kita menjadi celaka, melainkan supaya kita terus terjaga hidup keselamatan yang telah kita miliki di dalam Sang Terang. Supaya dimulai dari jantung pertahanan kita, kesadaran akan firman yang mengawali kita akan terus bergetar di dalam hati kita. Akan terus bersuara di dalam relung hati yang paling dalam. Supaya hidup kita tetap ada dalam anugerah keselamatan Tuhan. Konon ada orang bijak yang mengatakan bahwa hidup kita hari ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan tujuan di masa depan. Jadi hidup yang sekarang ini dibentuk oleh masa lalu dan pada tujuan pada masa yang akan datang. Bahwa hidup yang kita jalani hari ini bukan tentang hari ini saja. Tentu itu mau mengatakan seperti ini. Barangkali itulah kenapa Dewa Janus yang kemudian dipakai menjadi nama bulan Januari digambarkan dengan dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan, ke masa depan, dan satu wajah lagi melihat ke belakang, ke masa lalu. Itulah kenapa hari ini mau dikatakan tidak terlepas baik dari masa lalu maupun juga dari masa depan. Jadi nampaknya itulah filosofi kenapa nama Januari diambil dari nama Dewa Janus yang memiliki dua wajah itu. Supaya apa? Supaya ketika kita boleh menghayati hidup hari ini, kita mau diajak untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin, dan kemudian kita tetap diarahkan pada tujuan hidup yang benar. Supaya kita tidak sembarangan dan menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan, telah Tuhan anugerahkan. Karena terlebih pada hari ini, saudara terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan tentang hari akhir yang tadi boleh digambarkan. Ketika kita sedang memulai sebuah hari yang baru, sebuah tahun yang baru. Itulah kenapa Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13 yang tadi kita baca hendak mengingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita mau diajak untuk merenungkan hari akhir juga ketika kita sedang memulai hari yang baru ini, karena waktu adalah menjadi bagian dari Tuhan sendiri. Segala sesuatu ada waktunya, begitu kata firman Tuhan. Kita diingatkan untuk dapat mengelola, untuk dapat mengisi waktu yang ada saat ini, hari ini dengan hidup yang bermakna.
dengan melakukan tindakan-tindakan yang bermakna dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Sebab waktu yang Tuhan beri hari ini adalah sebuah anugerah bagi kita, adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk terus hidup lebih baik dari hari kemarin, dan untuk terus tetap diarahkan pada tujuan yang benar di dalam rencana Tuhan. Baik, waktu yang sedang kita alami adalah waktu yang buruk ataupun waktu yang baik. Baik waktu, momen yang sedang kita rasakan saat ini membuat kita menangis atau juga membuat kita tertawa. Saat ketika kita masih dapat meraih banyak hal, dan juga pada saat kita harus kehilangan banyak hal juga. Mengapa? Karena yang paling penting adalah seperti yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu yang tadi kita baca, tentang Allah sebagai Alfa dan Omega. Nah, menghayati Allah yang Alfa dan Omega ini artinya bahwa Allah hadir. Allah selalu hadir di dalam setiap masa, dalam setiap musim kehidupan yang terjadi. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan dia melingkupi semua waktu itu, ada di dalam naungannya, ada di dalam kuasanya. Dan demikianlah yang kita yakini kebenarannya dalam hidup kita. Bahwa Allah berkuasa atas waktu. Allah berkuasa atas segala peristiwa di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita tentang siapa Allah kita, yang berkuasa atas waktu itu, yang berkuasa atas kehidupan itu. Sehingga setiap peristiwa, setiap momen, setiap masa ada dalam genggaman Tuhan. Tidak pernah terlepas dari karya Tuhan dalam hidup kita. Injil hari ini juga justru hendak mengingatkan kita untuk terus dan agar kita tetap mengingat Tuhan di kehidupan kita. Mengingat sang waktu itu hadir bersama dengan kita di setiap momen hidup kita. Jadi dalam setiap peristiwa yang hadir dalam hidup kita, ingatlah terus pada Tuhan. Kita nggak pernah mau melupakan Tuhan saat kita kuat, hebat, dan juga pada saat kita lemah dan tidak berdaya. Tuhan bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menjadi lemah, ketika kondisi kita merasa tidak berdaya, merasa hina, ingatlah Tuhan yang hadir di dalam momen itu juga. Mengapa? Karena Tuhan dapat menggerakkan orang-orang yang kuat untuk dapat menolong mereka yang lemah, mereka yang hina. Supaya yang kuat juga terus melihat Tuhan. Jadi tadi yang lemah dapat melihat Tuhan, karena Tuhan bisa memakai orang-orang yang kuat. Tapi pada saat yang sama ketika orang-orang yang kuat itu mau menolong yang lemah, karena mereka melihat Tuhan juga di dalam setiap orang yang butuh ditolong, yang butuh diangkat kehidupannya itu. Nah, dengan demikian bahwa yang lemah akan dikuatkan dan akan diteguhkan di dalam mereka yang kuat, yang boleh mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Dengan menyapa saudara-saudaranya yang tidak berdaya, saudara-saudaranya yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Jadi kita di sini melihat Tuhan bukan hanya menghiraukan yang kuat, tapi juga Tuhan menghiraukan yang lemah. Itu juga sebaliknya. Tuhan bukan hanya menghiraukan yang lemah dan tidak berdaya, tapi Tuhan juga memperhatikan, memanggil, memakai mereka yang kuat untuk melayani Tuhan.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini mari kita mau bertanya dalam hati kita, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau dan kami melayani Engkau? Maka Tuhan akan menjawab, baik saat engkau hebat ataupun saat engkau lemah, tidak berdaya, aku ada bersamamu. Teruslah berfokus pada firman kebenaran yang boleh aku kabarkan, yang boleh aku katakan kepadamu. Dan saat kau tidak berdaya, jangan putus asa, sebab aku berjalan bersamamu. Saat engkau hebat dan kuat, jangan pernah lupakan Tuhan yang memberi semua itu kepadamu untuk engkau boleh melayani Tuhan. Jadi dengan kita boleh mengenal Dia sebagai Alfa dan Omega dalam hidup kita. Dia yang menaungi seantero kehidupan kita. Maka tidak ada yang terlepas dari pandangan Tuhan yang melihat setiap anak-anak yang dikasihinya. Dengan setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Kekuatankah atau juga bahkan kelemahan kita. Maka Alfa dan Omega, Allah kita itu selalu melihat kepada kita. Dia terus menghiraukan kita. Karena semua ada di dalam kendali Tuhan. Dia dapat memakai semua itu untuk memakai hidup kita agar hidup kita memuliakan Tuhan. Saat kita kuat, kita memuliakan Tuhan. Demikian juga saat kita bergumul, lemah, kita pun tetap memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu risau apakah kita ini nanti kambing atau domba saat hari penghakiman itu tiba. Tapi risaukanlah pada hari ini, setiap hari yang kita lalui, jika kita ternyata tidak memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita sehari lepas sehari. Sudahkah kita memuliakan Tuhan pada hari ini? Inilah pertanyaan yang akan terus kita bawa untuk melangkah. Melanjutkan perjalanan kita menempuh tahun yang baru ini. Bahwa kita boleh meyakini ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Dan selalu ada kesempatan untuk bekerja menjadi rekan sekerja Tuhan untuk melayani lewat kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Dari saat ini dan seterusnya, saat kita hebat, saat kita lemah. Inilah kita hadir dan ada hari ini untuk memuliakan Tuhan. Saat hidup menjadi lebih baik dari hari kemarin, itu untuk memuliakan Tuhan. Supaya kita boleh kelak meraih masa depan yang indah bersama Tuhan. Ini semua karena Tuhan peduli pada hidup kita. Ia tidak pernah mengabaikan kita. Ia menghiraukan kita. Sang Immanuel berjalan bersama dengan kita. Selamat memasuki tahun yang baru ini. Terus lihat dan pandang Tuhan yang hadir di kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Allah yang selalu menghiraukan kami, terima kasih karena kami boleh terus melihat Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh adalah Sang Immanuel yang terus berjalan bersama dengan kami. Bila kami Tuhan yang tidak terus membawa hidup kami di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami boleh dimampukan untuk melangkah di sepanjang tahun yang baru ini. Dengan segala kekuatan dan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Jika kami lemah, jika kami tidak berdaya, kami tetap kuat, kami tetap diyakinkan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Dan ketika kami kuat, ketika kami hebat, kami juga boleh melihat Tuhan yang memanggil setiap kami untuk juga menghiraukan mereka yang tidak berdaya, mereka yang lemah. Sehingga hidup kami dalam segala musim, dalam segala waktu terus memuliakan Tuhan. Bapa, sapalah terus setiap keluarga dalam tekad bersama, teguhan iman untuk melangkah di tahun yang baru. Engkau juga boleh menyapa mereka dengan cinta kasih-Mu. Agar di tahun yang baru ini, sungguh menjadi tahun pengharapan yang memulihkan segala sendi kehidupan kami yang terpuruk di tahun-tahun yang lalu oleh karena pergumulan yang berat, terutama oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda kami. Biarlah Roh Kudus terus memberikan semangat kekuatan lewat setiap firman yang terus disuarakan dalam hati kami. Sehingga setiap saat, setiap waktu, kami boleh terus melihat Tuhan yang hadir di tengah kehidupan kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang sedang sakit, sedang bergumul, Tuhan terus jamah, Tuhan pulihkan. Berkati untuk menyongsong tahun ini juga dengan kesempatan, pekerjaan yang baru, usaha yang mulai dirintis lagi. Sehingga kekasih-kekasih kami boleh terus melihat tangan Tuhan senantiasa menopang. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara sebangsa kami. Biarlah mereka juga yang mengalami keterpurukan, Tuhan yang boleh menyapa mereka dalam kasih-Mu. Biarlah melalui gereja-Mu, sapaan kasih Tuhan itu, hirauan Tuhan itu, juga boleh mereka rasakan melalui pelayanan dari gereja Tuhan, yang boleh menyapa dan menyentuh setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, untuk membangun negeri yang Kau percayakan untuk kami kelola, untuk kami wariskan kepada anak cucu kami, generasi masa depan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja. Kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Langit
bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus, haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupmu hidupku di dalam kasih mesra, haleluya, 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 haleluya. Mari berdoa. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus. Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang yang dibutuhkan dalam hidup ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar, sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepada-Mu di tengah ragam rasa hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Biarlah halaman pertama buku Siarah Kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita siapapun mereka. Datang tahun baru, inilah doaku, ya Bapa selamanya, anak-Mu bimbinglah, semoga ku sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajah-Mu, berhasil dalam
sertaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas perutusanmu itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Pada hari ini, kebaktian awal tahun 2022 secara online dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Saat teduh bagi kita. Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan.